Selamat siang teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh dalam menentukan solusi tunggal sistem kongruensi linear. Baik, teman-teman, di sini saya sudah merangkum penyelesaiannya dalam PPT. Nah, di sini kita ada soal yaitu tentukan solusi tunggal dari X kongruen 2 modulo 5, X kongruen 3 modulo 6, dan X kongruen 5 modulo 11. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama yang diketahui dari soal adalah A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 5, kemudian M1 sama dengan 5, M2 sama dengan 6, dan M3 sama dengan 11. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, sorry ini typo, sebenarnya itu langkah pertama, menentukan apakah M1, M2, M3 ini saling prima. Saling prima adalah kedua bilangan mempunyai FPB sama dengan 1. Nah, diperoleh FPB dari 5 dan 6 adalah 1. FPB dari 5 dan 11 adalah 1 juga. Kemudian FPB dari 6 dan 11 adalah 1. Artinya M1, M2, M3 saling prima. Nah, kemudian teman-teman langkah berikutnya adalah kita akan menentukan nilai dari M kapital 1 dan M kapital 2 dan M kapital 3. Nah, M kapital dapat diperoleh dari M1 kali M2 kali M3. Hasilnya adalah 330. Kemudian M1 sama dengan 66. M2 sama dengan 55. Dan M3 sama dengan 30. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menentukan nilai dari Y1, Y2, dan Y3. Nah, Y1 sendiri adalah inverse dari M kapital 1 atau modulo 1, inverse dari M kapital 1 modulo M1. Dengan algoritma Euclid diperoleh FPB dari 66 dan 5, yaitu 66 sama dengan 13 kali 5 plus 1. Ini dapat ditulis menjadi 1 sama dengan 66 minus 13 kali 5. Kemudian 5 sama dengan 5 kali 1 plus 0. Nah, diperoleh 1 adalah inverse dari 66 modulo 5. Atau dapat ditulis 1 kongruen 6 modulo 5. Sehingga Y1 sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan menentukan Y2. Hampir mirip dengan Y1 tadi. Namun ini adalah, atau Y2 adalah inverse dari M2 modulo M2 dengan algoritma Euclid diperoleh FPB dari 55 dan 6, yaitu seperti ini. Maka diperoleh 1 adalah inverse dari 55 modulo 6, atau dapat ditulis 1 kongruen 7 modulo 6, sehingga Y2 sama dengan 7. Kemudian Y3. Y3-nya juga seperti itu, yaitu merupakan inverse dari M3 modulo M3 dengan algoritma Euclid diperoleh. Nah, FPB dari 30 dan 11. Agak berbeda dengan Y1 dan Y2, ini agak panjang mencari FPB-nya. Nah, sebenarnya ide untuk mencari FPB ini adalah, kenapa kita mencari FPB-nya? Karena nanti ujungnya kita akan menemukan inverse melalui proses algoritma Euclid, atau melalui proses mencari FPB dengan algoritma Euclid ini. Begitu ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita pahami dan cermati. Diperoleh 1 sama dengan, nah,
Ini sebenarnya, kita ulang, ide berikutnya adalah mensubstitusikan nilai 2 sama dengan 8 minus 2 kali 3 ke persamaan 1 sama dengan 3 minus 1 kali 2, dan begitu pula dengan 3 sama dengan 11 minus 1 kali 8, dan 8 sama dengan 30 minus 2 kali 11. Itu ide yang kita munculkan di sini. Nah, diperoleh tadi 1 sama dengan 3 minus 1 kali 2. Nah, ketika 2 atau hasil 2-nya sudah kita substitusikan, maka akan seperti ini. Kemudian dengan proses aljabar dasar dikalikan, hasilnya seperti ini, yaitu di sini min 1 kali min 2 kali 30 sama artinya dengan positif 2 kali 30, sedangkan di sebelah ini ada 3, berarti 1 kali 3 ditambah 2 kali, sorry, sebenarnya ini 3, bukan 30. Nah, kemudian diperoleh seperti ini. Maka dalam bentuk terakhir, dia akan seperti ini, yaitu 7 kali 11 minus 2 kali 30. Atau dapat ditulis sehingga diperoleh minus 2 adalah inverse dari 30 modulo 11. Atau dapat ditulis menjadi min 2 kongruen dengan 8 modulo 11. Sehingga D3-nya sama dengan 8. Nah, langkah paling terakhir adalah menentukan solusi tunggal dari sistem kongruensi linear tersebut. Dengan cara ya mensubstitusikan nilai A1, M1, Y1, dan seterusnya ke dalam persamaan ini, yaitu X kongruen dengan A1 kali M1 kali Y1 plus A2 kali M2 kali Y2 plus A3 kali M3 kali Y3. Peroleh seperti ini, teman-teman. Nanti bisa kita... Nah, sorry, ini typo lagi. Ini sebenarnya bukan 3.300, tapi 330 tutup kurung. Sorry. Nah, kita peroleh X kongruen dengan 3147 modulo 330. Nah, ini sama artinya dengan 177 modulo 330. Kenapa? Karena idenya adalah 3147 ini dikurang dengan 330 akan menghasilkan 177. Ini adalah sisanya ketika 177 ini adalah sisa dari 3147 jika kita bagi dengan 330. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekian penjelasan untuk soal bagian A. Terima kasih.